Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggota 4 anggota. Kami membuat video tentang materi sosiologi dengan judul tertib sosial dan penyimpangan sosial. Perkenalkan, nama saya Novi Juwita Terombanua sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya David Naungia. Halo, perkenalkan, nama saya Mian Terombanua sebagai Hai David, kamu lagi apa? aku lagi kerjakan tugas sosiologi. Li, kamu sampai di mana kamu mengerjakan tugas sosiologi? Saya cuma melanjutkan materi di sekolah, David. Oh, ya udah kita kerjakan sama-sama dengan si Novi biar saling membagi pendapat kita. Hai Novi, Hai teman-teman, kamu apa kabar? saya bebas saja kalau teman-teman. Kalau kabar kalian gimana? Baik-baik saja. Novi, besok masuk kita les ke berapa sosiologi? Kita besok memasuki les pertama dan kedua, teman-teman. Kamu sampai di mana mengerjakan tugas sosiologi, Novi? Kalau saya, teman-teman, saya cuma sampai di materi di sekolah tadi yang dimana terdiri dari hubungan tertib sosial dan penyimpangan sosial. Jadi saya cuma sampai mempelajari sampai di situ, teman-teman. Novi, kan kamu bilang tadi kamu telah membahas tentang hubungan tertib sosial dan penyimpangan sosial. Sudah, Mili, saya sudah membahas tadi tentang hubungan tertib sosial dan penyimpangan sosial. Coba jelaskan apa itu hubungan tertib sosial dan penyimpangan sosial. Menurut saya, David, Mili, hubungan tertib sosial dan penyimpangan sosial ini sangat berkaitan. Kenapa? Kedua jenis ini adalah suatu yang ada di dalam diri manusia, yang dimana kedua jenis ini adalah salah satu watak manusia, yang dimana tertib sosial ini dimaksud dengan watak manusia yang memiliki sifat aman, teratur, disiplin, dan jujur. Sedangkan penyimpangan sosial ini adalah suatu watak manusia sebagai masyarakat yang tidak mematuhi aturan atau melanggar suatu norma-norma yang terdiri di dalam suatu peraturan masyarakat. Jadi teman-teman, hubungan dari kedua tertib sosial dan penyimpangan sosial ini termasuk salah satu watak sebagai masyarakat. Kamu tadi sebelum kesini kamu mau bahas apa tentang sosiologi? Saya membahas tentang tertib sosial. Contohnya itu satu, datang tepat waktu, disiplin, rajin, tidak merokok, dan banyak. Pendapatmu, David, penyebab terjadinya penyimpangan sosial itu juga apa? Menurut pendapat saya, terjadinya penyimpangan sosial itu karena adanya manusia yang perilakunya tidak baik, melanggar aturan dalam masyarakat. Kalau kamu milih, kamu tadi membahas tentang apa materi sosiologi sebelum berkumpul di sini? Saya membahas tentang penyimpangan sosial, contohnya melawan guru, tidak mematuhi peraturan sekolah, merokok. Apa penyebabnya terjadinya tertib sosial? Menurut saya, milih terjadinya tertib sosial ini disebabkan karena adanya keinginan manusia untuk memunculkan suatu watak yang berbeda-beda. Kenapa? Jika manusia ingin memiliki watak tertib sosial, contohnya tidak melanggar aturan, dengan disiplin, jujur, rajin. Jadi penyebab terjadinya tertib sosial ini bisa dapat disebabkan dengan adanya keinginan watak atau keinginan dari suatu masyarakat memiliki sifat tersebut. Nah kawan-kawan, kita sudah mengetahui contoh tertib sosial dan penyimpangan sosial. Dan sekarang kita membahas tentang penyebab terjadinya tertib sosial dan penyimpangan sosial. Jadi teman-teman, kita harus menghindari yang namanya watak
sebagai contoh-contoh penyimpangan sosial. Jadi kita sebagai pelajar sosial, kita sebagai pelajar harus membedakan apa yang patut kita turuti, apakah kita yang patut kita turuti, apakah kita memiliki watak sebagai contoh-contoh tertib sosial atau kita juga sebaliknya memiliki watak sebagai penyimpangan sosial. Jadi menurut pendapat saya, ketika kita selesai membahas tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial ini, kita harus memiliki watak yang baik dan memiliki masa depan. Teman-teman, kita sekarang sudah membahas tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial, mengenai hubungan kedua jenis tersebut, contoh-contoh tertib sosial dan penyimpangan sosial, penyebab terjadinya tertib sosial dan penyimpangan sosial. Jadi teman-teman, menurut kalian, bagaimana pendapat kalian? Apakah materi kita sekarang sudah selesai atau tidak? Gimana kawan-kawan? Kan materi kita sudah selesai. Gimana kalau kita pulang ke rumah kita masing-masing? Kawan-kawan, jadi bagaimana juga kalau sekarang sebelum kita pulang saya menjelaskan mana yang patut kita turut sebagai seorang siswa. Apakah kita patut memiliki watak sebagai tertib sosial atau memiliki watak sebagai penyimpangan sosial. Jadi teman-teman, yang menurut pendapat saya yang patut kita turuti dari kedua jenis tersebut, yaitu kita sudah seharusnya menuruti tertib sosial, contoh-contoh tertib sosial. Kenapa? Kalau kita memiliki watak tertib sosial, kita sebagai siswa bisa dapat memiliki masa depan yang cerah. Kenapa? Karena kalau kita memiliki watak yang baik, watak yang mematuhi aturan sekolah, kita bisa dapat menjadi pelajar yang baik di dalam sekolah, dan juga kita bisa dapat mendapatkan masa depan yang cerah. David, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Semangat belajar besok materi sosiologi kawan-kawan. Semoga kita bisa dapat mengetahui tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial. Sampai jumpa besok kawan-kawan. Teman-teman, mari kita pulang. Bye. Baik, kami dari kelompok 7 telah menyelesaikan video kami tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial. Setelah kami membahas tentang tertib sosial dan penyimpangan sosial, kami akan menerapkan di dalam kehidupan kami. Kami akan memiliki watak sebagai contoh-contoh tertib sosial. Kami akan menghindari yang namanya contoh-contoh penyimpangan sosial. Demikianlah hasil video kami. Jika ada pengucapan kata atau perilaku kami yang tidak sesuai dalam mempresentasikan atau membahas tentang materi kami mohon maaf. 10-7 unggul.